Banjir besar yang melanda Kota Medan pada penghujung November 2025 meninggalkan dampak kerusakan yang cukup luas, khususnya di kawasan bantaran Sungai Deli. Ribuan rumah terendam, bahkan sebagian hanyut terseret derasnya arus sungai. Pemerintah Kota Medan menetapkan beberapa wilayah sebagai zona darurat banjir. Di tengah kondisi ini, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chung Sen, melakukan peninjauan langsung ke 4 titik posko penanganan banjir yang tersebar di Kecamatan Medan Deli, Medan Maimun, Mabar, dan Titipapan. Kunjungan dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan warga, sekaligus memastikan bantuan darurat tersalurkan dengan cepat. Selain meninjau rumah-rumah warga yang rusak, Ketua DPRD juga menyalurkan ratusan paket bantuan sembako dan berdialog langsung dengan korban banjir yang masih bertahan di posko. Di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, banjir menyapu puluhan rumah. Warga masih fokus melakukan pembersihan pasca air surut. Kepling Lingkungan 8 Susi Julianingsi menyampaikan kondisi terakhir warganya dan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan. Kalau untuk lingkungan 8 sendiri, rumah yang terdampak itu sebanyak 46 rumah, 67 kakak, 235 jiwa. Kalau untuk upaya yang dilakukan itu sudah banyak ya Pak ya, antara lain memberikan bantuan kemarin pada saat musibah terjadinya banjir itu untuk evakuasi korban banjir yang masih tertinggal di dalam rumah. Bantuan-bantuan juga sudah banyak yang berdatangan kemari. Pak Lurah sendiri juga sudah datang langsung meninjau lokasi beserta Pak Camat kemarin bersama dengan Bapak Wali Kota Rikoas. Kendala kemarin kita memang cukup banyak ya Pak, karena memang kita kurang tim yang untuk penyelamatan warga yang masih terjebak di dalam rumah. Itu peralatan yang seadanya seperti ban dan tali yang kita punya. Jadi memang peralatan sangat minim kemarin untuk mengevakuasi warga yang masih tertinggal di dalam rumah. Kedepannya kita berharap Pak prasarana lah ya kan, alat-alat untuk mengevakuasi warga apabila nanti terjadi banjir seperti ban, pelampung atau perahu seperti itu. Terus untuk pembersihan pasca banjir seperti damkar, karena lumpur yang terdapat di dalam rumah itu cukup tebal. Minimnya peralatan evakuasi membuat banyak warga terpaksa menunggu bantuan dari relawan dan petugas gabungan. Selain kebutuhan logistik, warga juga memerlukan alat pembersih, pelayanan kesehatan, hingga dukungan damkar untuk menghilangkan lumpur tebal di dalam rumah. Kerusakan rumah dan barang-barang warga menjadi persoalan baru yang harus dihadapi. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah serius, termasuk memperkuat bantaran sungai agar banjir tidak terus berulang setiap tahun. Peninjauan dilakukan dari pagi hingga sore hari. Ketua DPRD Medan, Wong Chung Sen, menyebut pemerintah telah menyalurkan bantuan ke sejumlah titik terdampak. Ia meminta penanganan pasca banjir dipercepat, khususnya kegiatan pembersihan warga dari endapan lumpur. Selain mendampingi pendistribusian bantuan, Wong Chung Sen juga mengecek langsung kondisi jembatan, tanggul, serta rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Dalam kunjungannya, ia berkoordinasi dengan camat, lurah, dan perangkat wilayah terkait upaya tindak lanjut kebutuhan warga. Bahwa meluapnya air ya dari Sungai Deli dan kemudian hujan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Medan ini banjir dan banyak rumah yang tergenang, dan ini
pertama kali yang terjadi, yang terburuk kita lihat bahwa hampir seluruh kota Medan ya ini banjir, baik di kota maupun di daerah-daerah pinggiran. Dan kemudian juga kita dari Pemko Medan tentunya sangat prihatin, kemudian kita mengadakan bahwa ini medan darurat ya. Dan kami harapkan supaya bencana ini dapat segera selesai, tetapi kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, karena ini masih ada ya akan terjadi intensitas hujan di bulan-bulan ini, terutama bulan Desember dan tanggal 1 sampai tanggal 9 itu diperkirakan ada hujan yang lagi sangat kencang dan juga ada banjir rob. Jadi kepada masyarakat yang tinggalnya di pinggiran-pinggiran sungai, barang-barang berharganya coba dijaga supaya jangan sampai nanti terjadi lagi. Dan kita lihat banyak kerugian yang terjadi pada bencana ini, baik kendaraan-kendaraan, ya, barang-barang berharga, yang mana banjir ini sampai 3-4 meter, 5 meter, bahkan rumah pun terbenam. Ya. Nah ini juga kami harapkan supaya masyarakat menyadari itu. Dan semalam kami juga melihat bahwa dalam bencana hujan ini juga ada terjadi kebakaran. Jadi semalam juga kami udah pergi ya rumah korban dan juga di daerah Marelan ya. Tadi siang juga di Multatuli yang mana rumahnya sampai hanyut ya. Dan kami juga udah kunjungin, tadi juga diberikan bantuan oleh Polda dan Poltabes Polri kepada rumah yang telah hanyut itu, diberikan sementara tinggal di rumah yang lebih baik. Bagaimana kondisi warga yang Bapak lihat dan kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat? Iya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa banyak masyarakat sangat membutuhkan, terutama kan makanan, pakaian yang mana telah hanyut. Ya, jadi di sini juga kami perlu memberitahukan bahwa pemerintah telah memberikan beberapa daerah bantuan, ya. Jadi kita ada berikan bantuan beras, ya, gula, minyak, ya, teh dan mie. Nah, setelah keperluan-keperluan lain. Nah, ini juga perlu karena daerahnya kita lihat sudah banyak air surut turun dan ini jadi masalah karena banyak lumpur. Nanti kita mohon supaya Damkar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Medan yang mana yang membutuhkan untuk pembersihan itu supaya lumpur-lumpurnya dapat dibuang. Itu aja. Untuk koordinasi dengan Pemko Medan ke depannya untuk penanganan banjir. Iya, jadi kita selalu berkoordinasi dan juga besok kita juga ada rapat Forkopimda. Jadi kami harapkan kerjasama ini supaya sama-sama bekerja, sama-sama membantu masyarakat dalam yang menimpa musibah. Terakhir Pak, harapan untuk warga masyarakat yang terkena dampak banjir. Iya, kami kepada masyarakat kami turut berduka, ya. Jadi kita bersabar, pemerintah tetap berusaha untuk membantu, ya, sama-sama kita juga menjaga. Kemudian kita harapkan supaya masyarakat juga berhati-hati menjaga barang-barang yang berharga, ya, terutama yang tinggal di pinggiran sungai. Wong Chun Sen memastikan koordinasi akan dilanjutkan melalui rapat bersama unsur Forkopimda untuk merumuskan langkah strategis jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu fokus pembahasan adalah memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan ekstrim pada awal Desember yang diperkirakan disertai angin kencang dan rob. Bapak Ibu kemana? Oh, jadi nggak bisa jalan lagi ini. Sangkut di sini. Apa? Oh, sudah sebagian besar udah apa ini Pak? Tapi ini beton dia udah. Oh itu nipa ya? Iya. Nipa. Oh. Iya. Rehab rumah ini bisa ini. Tapi ini seng kan? Iya. Oh terbenam ya. Selamat Pak. Listrik masih hidup ini. Iya. Oh, apa? Andre? Pak, bedah rumah ya Pak? Iya bedah rumah nanti biar kita ini kan masukkan ke program itu. Ya beton kan? Ini kan apa? Pas atau yes. Bisa ini kan? Tahun lalu gini juga tapi nggak sempat. Iya. Karena kalau sertifikat bisa kalau Kita janganlah ke sana ke
Sementara di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, banjir hampir merata merendam seluruh lingkungan. Warga kini mulai bergotong royong membersihkan rumah dari lumpur dan sisa-sisa material yang terbawa arus. Kemarin kira-kira berapa rumah yang terdampak di lingkungan Ampang ini? Lingkungan Ampang lebih kurang hampir keseluruhan lingkungan warga kena, ada 500 kakak lebih. Mana warga ini? Penanggulangan sekarang tinggal banyak lumpur, tetapi barang-barang sudah banyak yang rusak. Dan masyarakat mandiri bergotong royong untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Masyarakat ini memang membutuhkan bagaimana penanganan serius oleh pemerintah untuk membenteng benteng sungai ini agar bisa nyaman dan bisa aman datangnya hujan dari hulu ke Sungai Deli ini. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di posko pengungsian Titipapan. Ketua DPRD hadir bersama sejumlah relawan termasuk unsur dari Gema Budi Sumut. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur, gula, mie instan hingga teh. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian distribusi ratusan paket sembako yang telah disalurkan sejak 1 hari sebelumnya di sejumlah titik terdampak banjir. Ibu sekalian, saya Dr. Andus Wong Chun Sen Tarigan, Ketua DPRD dan juga Ketua Gema Budi Sumatera Utara dan juga Ketua Permabudi. Jadi saya pada hari ini datang bersama rekan saya, Ruli. Pak Ruli ini juga teman saya di KNPI. Jadi pada hari ini karena kita mendengarkan bahwa di daerah ini telah mendapat musibah ya beberapa minggu yang lalu, hujan lebat, kemudian air Sungai Deli meluap sehingga terjadi ya bencana darurat di Kota Medan. Khususnya di Medan Deli ini. Dan pada hari ini kita tahu bahwa banyak daerah-daerah yang mana rumah masyarakat tertimbun ya, bahkan tertutup oleh air. Dan kita sudah keliling tadi dari semalam, kita juga sudah keliling beberapa daerah yang membagikan sembako ini. Dan mana pada hari ini kita melihat bahwa di daerah Titipapan Medan Deli ini ya, masyarakat yang mana pemerintah belum datang untuk memberikan bantuan, makanya kita datang pada hari ini memberikan bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sama-sama berduka karena memang hampir seluruh Kota Medan ya. Jadi kita juga memohon maaf kepada Bapak Ibu ya, yang mana karena banyaknya ya hampir merata seluruh masyarakat yang tertimpa musibah banjir ini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 9-10 ini juga ada retensi hujan lebat berserta angin dan juga ada rob, ya banjir rob. Jadi ini juga harus diantisipasi Bapak Ibu. Jadi untuk itu pada hari ini saya memberikan bantuan beras, gula, minyak, ya, ada telur, ada mie, dan ada teh ya kepada Bapak Ibu. Dan juga ada minyak ya, supaya ini dapat dikonsumsi dengan sebaik-baiknya ya per kakak ya. Nanti dibagi, kalau bisa ini dibuat dapur umum sehingga ibu dapat sama-sama kita membaginya. Jadi saya juga mendoakan supaya musibah ini dapat segera teratasi ya, dan juga masyarakat dapat hidup seperti biasanya. Jadi dengan intensitas hujan yang masih tinggi, masyarakat diminta tetap waspada, khususnya warga yang tinggal di bantaran Sungai Deli. Pemerintah Kota Medan bersama DPRD dan unsur Forkopimda terus berupaya melakukan mitigasi agar bencana serupa tidak kembali menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Upaya rehabilitasi dan pemulihan diperkirakan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, termasuk pembersihan kawasan, pendataan kerusakan rumah, dan penyaluran bantuan tambahan untuk warga yang membutuhkan. Dari Medan,
Tim TV One melaporkan.